Halo manja-manjaku, apa kabar? Sehat? Badan sehat? Hah? Hubungan sama doi yang gak sehat? Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang menceritakan tentang seorang supir truk yang memiliki hobi menculik dan memperkosa, bahkan sampai membunuh para gadis-gadis muda di kota tersebut. Bagaimana? Anda penasaran? Baik, inilah dia. Midnight in the Switchgrass. Rawr. Berlatar belakang pada tahun 2004 di kota Pensacola, di mana kita melihat para kepolisian tengah menyelidiki kasus pembunuhan seorang gadis yang baru memiliki KTP kurang lebih 3 tahun. Dan terlihat seorang polisi yang bernama Byron Crawford sebagai agen penyelidikan juga datang ke TKP, yang mana ternyata sebelum kejadian pembunuhan ini juga banyak laporan mengenai orang hilang yang notabene semua adalah para gadis muda. Scene berpindah di sebuah kos-kosan, seorang gadis muda yang bernama Tracy yang tengah berjalan seperti orang baru siap di WC jongkok menuju pom bensin tempat para supir truk nongki. Dan terlihat seorang supir truk antar provinsi berusaha untuk menggoda Tracy, dan tak lama datang seorang supir lain memukul si supir dan langsung menyelamatkan Tracy pada saat itu juga. Di dalam perjalanan, si supir yang bernama Peter mengajak Tracy untuk tinggal bersamanya dan keluarganya. Dan Tracy pun mensetujui ajakan tersebut. Kita berpindah ke sebuah hotel, tempat biasa orang menginap atau sekedar melakukan gelik-gelik manja, di mana terlihat seorang agen FBI bernama Rebecca yang menyamar menjadi wanita penggelik-gelik manja untuk mengungkap kasus pembunuhan yang belakangan ini sering terjadi. Dan ia juga telah dipantau oleh rekan kerjanya bernama Bruce yang menunggu di parkiran mobil. Lalu tak lama datang seorang pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan masuk ke dalam kamar Rebecca dan mencoba untuk mencicipi sekaligus menyakiti Rebecca. Namun dengan sigap, Rebecca langsung menghajar si pemuda tersebut sampai tak sadarkan diri. Singkat cerita, scene berpindah di kediaman Peter yang baru saja pulang untuk makan malam dengan istri dan seorang anaknya. Namun di saat makan malam hampir siap, Peter pamit untuk pergi dengan alasan tuntutan pekerjaan. Dan ternyata, Peter bukan pergi bekerja melainkan singgah ke sebuah hotel untuk memanjakan dirinya bersama wanita penggelik dan mengajak ia berdansa sebagai modus awal. Lalu saat bergoyang ria, Peter langsung mencekik leher si wanita sampai tewas pada saat itu juga. Yang mana kejadian ini mengungkap fakta bahwa ternyata Peter adalah seorang psikopat yang mengincar gadis-gadis muda untuk ia culik, perkosa, ataupun dibunuh. Dan Peter adalah orang yang bertanggung jawab atas semua kejadian pembunuhan belakangan ini. Esoknya, Byron dan polisi lainnya langsung ke TKP untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Lalu tak lama datang Rebecca dan Bruce yang ingin juga menyelidiki kasus itu, dan akhirnya Byron dan Rebecca mengadakan kerjasama untuk memecahkan kasus pembunuhan para gadis-gadis muda tersebut. Singkat cerita, scene beralih ke Peter yang ternyata menyimpan baju-baju para korbannya hanya untuk ia cium sebagai pemuas nafsu syahwatnya yang anti-mainstream. Entah apa maksud dan tujuan si Peter, namun yang jelas, itu sangat menggelikkan. Lalu Peter menghampiri Tracy yang telah ia sekap di ruang bawah tanah tak jauh dari rumahnya dengan menggunakan celana dalam gak tau mereknya apa dan sebuah tank top tali kecil ala-ala cewek tiktokers zaman sekarang. Bedanya, Tracy disiksa setiap hari dan disuntikkan bius, sementara si cewek-cewek tiktokers malah menyiksa pikiran saya dan menyuntikkan saya dosa setiap hari. Tapi enak. aduh ketahuan. Scene berpindah di mana Byron dan Rebecca tengah berada di sebuah klub malam dan membahas perihal insiden tersebut. Fakta terbaru pun muncul di mana ternyata Rebecca telah melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi wanita penggelik dan berkomunikasi dengan Peter melalui sebuah pesan daring. Lalu Rebecca membuka jasa Open BO di mana Peter mengajak Rebecca untuk ketemuan di sebuah klub bernama Handlebar dengan menggunakan celana jeans dan kemeja sebagai ciri-cirinya.
Singkat cerita, keesokan hari pun tiba di mana Baron dan Rebecca langsung menuju ke lokasi yang dijanjikan. Dengan menggunakan handsfree sebagai alat komunikasi mereka, Baron dan Rebecca pun langsung melacak keberadaan Peter di sana. Di tengah operasi mereka, Baron pun melihat pria dengan ciri-ciri yang sama, yaitu menggunakan celana jeans dan kemeja flanel. Lalu dengan sigap, Baron langsung mengejar pria tersebut sampai ke halaman parkir, di mana ternyata pria yang Baron kejar bukanlah orang yang mereka cari, dan handsfree yang Baron pakai mengalami kerusakan akibat terkena air hujan, sehingga ia tak dapat berkomunikasi dengan Rebecca. Sementara itu, Peter ternyata sudah berada di sebelah Rebecca dan mulai mengeluarkan jokes bapak-bapaknya untuk memikat hati si Rebecca. Have we met? I'm just passing through. Best bet to avoid a line is right there. But the patrons leave a lot to be desired. Where's your closest bathroom? Dan karena kebanyakan minum orang tua, Rebecca pun terlihat mabuk di mana Peter langsung membawanya pergi dari situ. Dan Baron pun terpaksa harus kehilangan jejak si Rebecca. Lalu bagaimana dengan nasib Rebecca? Nanti kita akan tahu jawabannya. Singkat cerita, esoknya Baron langsung mendatangi pom bensin tempat di mana Tracy menghilang pada saat itu, dan saat melihat rekaman CCTV, Baron mendapat petunjuk bahwa Peter bekerja di sebuah perusahaan bernama PT Southern Harbor Tbk, di mana Baron langsung mendatangi perusahaan tersebut untuk menanyakan mengenai informasi-informasi terkait. Dengan sedikit berdebat dengan admin kantornya, akhirnya Baron mendapatkan informasi mengenai biodata Peter seperti nama lengkap, alamat rumah, pekerjaan, hobi, makanan kesukaan, minuman kesukaan, kesan, dan Bang, itu biodata anak SD, Bang. Oh iya, sorry. Kita berpindah ke Peter yang tengah menyandra Rebecca dengan mengikatnya menggunakan rantai dan berada di satu ruangan bersama Tracy. Mengetahui hal itu, Rebecca mencoba memanggil dan memberi semangat kepada Tracy yang terlihat sudah tak memiliki gairah hidup. Rebecca pun memotivasi Tracy agar berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Dan akhirnya, Tracy memberanikan diri untuk bisa mencari jalan keluar dan ia menemukan sebuah lorong ventilasi udara lalu segera keluar dari lokasi tersebut. Sementara itu, Peter terlihat sedang berada di dalam rumah bersama keluarganya untuk makan malam dan mengantarkan putrinya ke kamar yang ingin segera tidur. Dan di saat ingin menghitung saat ingin menghitung bintang di langit, si anak itu pun melihat dari kejauhan ada orang mengendap-endap di balik semak belukar. Sontak ia pun menjerit ketakutan dan memanggil ayahnya, yang mana itu ternyata adalah Tracy yang sedang melarikan diri. Mengetahui hal itu, Peter langsung bergegas pergi ke ruangan bawah tanah di mana ia mendapati Tracy sudah tidak ada di situ. Lalu ia pun langsung menyusul mencari di semak belukar di sekeliling rumahnya. Tracy. Dan terlihat Tracy sedang meminta tolong untuk bersembunyi di dalam rumah seorang janda tua tetangga Peter yang bernama Nek Rohaya. Namun tak lama Peter datang ke rumah Nek Rohaya untuk memastikan apakah Tracy berada di dalam. Dan Tracy langsung bersembunyi di balik sofa, lalu Nek Rohaya pun berusaha menolong Tracy dengan menyuruh Peter untuk segera pulang dari situ. Dan Peter pun pulang dengan raut wajah penasaran manjanya. Scene berpindah ke Baron yang ternyata sudah berada di kediaman Peter untuk menunggu Peter pulang. Dan di saat berbincang dengan istrinya mengenai keberadaan Peter, si anak pun memberitahu bahwa ayahnya sedang mengejar orang di luar, yang mana Baron langsung menyusul Peter saat itu juga. Sementara Peter sedang berada di ruang bawah tanah untuk menginterogasi keberadaan Tracy kepada Rebecca. Rebecca yang tak ingin memberitahu pun disiksa dan digantung. Tanpa sepengetahuan Peter, Rebecca mengambil sebuah obeng lalu ia sembunyikan di balik bajunya yang berkeringat. Dan di saat itu, Peter ingin menyuntikkan bius kepada Rebecca yang terlihat sudah tak berdaya akibat digantung. Namun dengan sisa-sisa tenaganya, Rebecca pun menikam Peter dengan sebuah obeng yang ia sembunyikan, yang mana membuat Peter jatuh dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, scene langsung berpindah di sebuah rumah sakit di mana Rebecca sedang dirawat di sana dan terlihat Bruce dan Baron juga menemani dan menjaga Rebecca.
Dan Tracy juga terlihat sedang dijemput oleh kepolisian dan tim medis. Lalu sementara itu, kediaman Peter telah dipenuhi oleh polisi untuk menyelidiki kasus lebih lanjut, dan entah bagaimana keadaan Peter, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Namun yang jelas, kasus pembunuhan para gadis-gadis muda di kota Pensacola telah terungkap, dan film pun berakhir. Baiklah manja-manjaku, sekian film yang bisa saya ceritakan kepada kalian semua. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, terutama buat kalian para gadis-gadis muda, jangan open BO, apalagi sama supir. Saya War dan kru yang bertugas pamit undur diri. Pergi ke pasar pakai bikini, jangan lupa membeli dasi. Tolong dukung channel saya ini biar kita bisa monetisasi. Dah lah.